Tugu Peringatan 1651. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ledakan. Bola petir seukuran batu asah menghantam punggung Miao Mingzhen dan meledak dengan hebat. Tubuh Miao Mingzhen bergetar saat dia memuntahkan darah, wajahnya yang pucat bahkan lebih lemah sekarang. Dia mencoba berkonsentrasi dan menggunakan jurus pembunuh abadi, menghilang dari tempatnya dan muncul beberapa ribu langkah jauhnya. Tetapi bahkan di sana, petir berkelok-kelok dan binatang buas meraung, situasinya benar-benar yang terburuk. Tidak kusangka aku akan mati di sini. Miao Mingzhen dipenuhi dengan keputusasaan. Bukankah warisan sejati bumi surga dimaksudkan untuk menjadi ringan? Mengapa begitu berbahaya di sini? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan lagi intinya. Bukaan abadi Miao Mingzhen telah kehabisan esensi abadi. Meskipun dia memiliki gu abadi yang tersisa, pelariannya sebelumnya adalah perjuangan terakhir yang bisa dia kerahkan. Raungan binatang buas hampir memecahkan gendang telinganya. Burung Phoenix Buntur yang tak terlupakan menyerangnya lagi. Di sekelilingnya, tidak ada dari 7 dewa gu lainnya yang tersisa. Dia telah bertahan paling lama, sisanya mati satu persatu sebelumnya. Jika aku tahu ini, aku tidak akan menjelajahi warisan sejati bumi surga. Meninggal bahkan sebelum bertemu Paus Naga Biru, hehehe, Ren Xiuping akan mati tertawa setelah mendengar ini. Miao Mingzhen dipenuhi dengan penyesalan tetapi dia juga merasa sangat tidak berdaya. Dalam hidup, siapa yang bisa memprediksi semua yang akan terjadi, bahkan jika itu adalah jalan buntu di depan. Bahkan untuk jalan kebijaksanaan agung konstelasi bintang abadi, bisakah dia memprediksi segalanya? Datanglah padaku, Miao Mingzhen mendesah, menegakkan punggungnya saat dia menghadapi cakar tajam burung Phoenix Buntur. Dengan rasa sakit yang hebat, penglihatannya menjadi gelap. Apakah aku mati? Miao Mingzhen cukup linglung. Pada saat ini, sebuah suara bergema, Tuan Miao Mingzhen, bangun, cepat bangun. Miao Mingzhen membuka matanya. Dia melihat ekspresi khawatir Hua Dai abadi, dia berdiri di sampingnya. Gui Qiye, Feng Jiang, dan Tutu Tuo, bahkan orang yang meninggal lebih dulu, Chu Ying, ada di sekitar. Mereka semua tersenyum. Kalian, apa yang terjadi? Mata Miao Mingzhen tiba-tiba berbinar, tunggu, apakah ini ujian? Kau benar, kami juga sampai pada kesimpulan itu. Tutu Tuo tertawa keras, menjawab. Memikirkan bahwa ujian pertama datang sebelum kita memasuki Paus Naga Biru, ini terlalu berbahaya. Miao Mingzhen menggelengkan kepalanya, merasakan sedikit ketakutan yang tersisa saat dia memeriksa luka-lukanya. Namun dia langsung tertegun. Ternyata semua lukanya telah hilang, cacing gunya masih utuh, bahkan esensi abadinya telah dikembalikan ke keadaan semula. Ini, Miao Mingzhen mengangkat kepalanya, apakah itu semua ilusi? Tepat sekali. Paradise Earth Immortal Venerable sungguh menakjubkan, kami sama sekali tidak menyadarinya, kami baru menyadarinya setelah meninggal. Kalau dipikir-pikir, Paradise Earth Immortal Venerable mampu menciptakan Reincarnation Battlefield, ujian ini jelas tidak sulit untuk dilalui. Petik 2. Dalam sejarah, Paradise Earth Immortal Venerable menciptakan jurus-jurus mematikan seperti itu untuk menghadapi ahli combat Demon tingkat 8, Reincarnation Battlefield adalah puncak dari rangkaian ini. Setelah bertahun-tahun, 10 sekte kuno besar benua tengah telah membina banyak ahli gu immortal yang menggunakannya. Miao Mingzhen mendesah pada dirinya sendiri saat pikirannya menjadi lebih jernih. Saya pikir ini adalah peringatan Paradise Earth Immortal Venerable. Setelah mengalami kematian, kita dapat melepaskan banyak obsesi. Tuan benar, perasaan kematian benar-benar sulit dilupakan. Feng Jiang mendesah. Pada saat yang sama, ini adalah ujian kekuatan pertempuran kita. Miao Mingzhen, saya harus mengakui bahwa Anda luar biasa. Kami melihat penampilan Anda dalam ilusi. Anda bertahan paling lama di antara kami. Tong Hua tersenyum. Miao Mingzhen gembira tetapi juga khawatir. Senang karena kekuatannya yang besar telah meningkatkan otoritasnya dalam kelompok ini, tetapi khawatir karena sebagian besar metodenya terbongkar. Lagi pula, dia sedang menghadapi kematian. Mengapa dia menyimpan kartu trufnya? Miao Mingzhen tiba-tiba teringat Fang Yuan, tatapannya berkilat. Chu Ying, tidak kusangka aku begitu khawatir dan merasa dirugikan padamu, tetapi kamulah yang paling banyak menyimpan energi. Kata-katanya memiliki makna yang dalam. Fang Yuan menghela napas sambil menunjukkan ekspresi malu yang pahit. Sebenarnya, aku merasa sangat buruk ketika kematian mendekat. Aku terlalu tidak beruntung,
mengapa burung phoenix guntur yang tak terlupakan itu menargetkanku. Ketika aku bangun, aku linglung untuk waktu yang lama sebelum mendapatkan kejelasan. Dengan sikap Gu, dia memiliki akting yang tampak tulus dan jujur. Miao Mingsen menatap Fang Yuan dengan intens tetapi melihat ekspresinya, kecurigaannya memudar. Lalu di mana kita? Miao Mingsen melihat sekeliling, melihat bahwa mereka berada di sebuah pulau tanpa nama. Pulau itu dikelilingi oleh air laut biru yang luas, membentang hingga ke cakrawala. Ada gerombolan ikan di laut, ombak bergerak perlahan saat angin bertiup, burung camar putih mengeluarkan suara, beberapa terbang di langit sementara yang lain terbang sedikit di atas permukaan laut. Kami hendak bertanya kepada kalian. Kami tiba di sini setelah bangun tidur, kami tidak tahu harus kemana. Kata Tong Hua. Miao Mingsen mengangguk, semuanya, tunggu sebentar. Selanjutnya, dia menutup matanya, menggunakan jurus pembunuh abadi yang misterius. Ini adalah caranya yang unik untuk menemukan paus naga biru. Namun di permukaan saja, tidak ada yang bisa menguraikan metodenya. Setelah menutup matanya, Miao Mingsen membukanya lagi dengan sangat cepat, menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan di matanya. Semuanya, seperti yang kuduga, ini adalah dunia bukaan abadi paus naga biru. Miao Mingsen mengatakan beberapa hal yang mengejutkan. Apa? Semua makhluk abadi sangat terkejut. Mereka kurang lebih tahu sesuatu tentang warisan sejati bumi surga ini. Yang mulia abadi bumi surga menaklukkan paus naga biru dan membangunkan bukaan abadinya. Dia telah meninggalkan warisan sejati bumi surga di surga gua ini. Bertahun-tahun kemudian, banyak Dewa Gu mencoba menemukan paus naga biru tetapi tidak dapat menemukan apapun. Para Dewa Gu masih bersiap untuk melihat wujud asli paus naga biru, tetapi tidak menyangka bahwa mereka akan tiba langsung di dalam bukaan abadinya. Pengaturan yang mulia abadi bumi surga, itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Ini berarti, memasuki tempat ini tidak sulit. Lalu mengapa tidak ada yang memasuki tempat ini sebelum kita? Apakah paus naga biru terlalu sulit ditemukan? Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Tong Hua. Semua makhluk abadi memusatkan perhatian mereka pada Miao Mingsen. Miao Mingsen cukup puas dengan situasi ini, mereka semua telah tiba di tempat tujuan tanpa berpisah, mereka masih ingin tetap bersama, dia tidak menyia-nyiakan usahanya untuk mengonsolidasikan otoritasnya sebagai pemimpin kelompok. Sejujurnya, aku juga tidak yakin, tetapi karena kita sekarang berada di surga gua, kita telah berhasil pada langkah pertama. Selanjutnya, kita harus menemukan warisan sejati bumi surga yang tersembunyi. Ini adalah tempat yang tidak diketahui yang telah ada selama bertahun-tahun, kita tidak tahu apa yang tinggal di sini. Agar aman, kita harus bepergian dalam kelompok, bahkan jika terjadi sesuatu, kita dapat saling menjaga. Kata-kata Miao Mingsen diakui oleh semua orang. Fang Yuan berbicara saat ini, aku punya ide sederhana, karena kita memasuki tempat ini melalui pengaturan yang mulia abadi bumi surga, pulau kecil ini pasti tidak sederhana, kita harus mencari di sekitar pulau ini terlebih dahulu. Petik 2. Belum ada yang menjelajahi tempat ini. Miao Mingsen bertanya, para abadi menggelengkan kepala, beberapa melihat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum pahit, meskipun aku orang pertama yang sampai di sini dan mengetahui ilusi itu, aku takut akan bahaya yang mengintai di sini. Aku telah menjaga lokasi kita saat ini sejak saat itu. Baiklah, mari kita berpencar dan melihat-lihat pulau kecil ini. Miao Mingsen segera memberi mereka beberapa misi. Pulau ini kecil, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, mereka segera menemukan petunjuk, cepat datang ke tengah pulau, ada rumah gua abadi tingkat 8 di sini. Sesaat kemudian, 8 Dewa Gu berdiri di depan rumah gua abadi. Rumah gua abadi ini memiliki desain yang aneh, dari luar tampak seperti obelis yang terbuat dari emas. Permukaan obelis itu memiliki banyak prasasti. Feng Jiang meliriknya sebentar dan berteriak, jadi ini adalah warisan sejati bumi surga. Dewa abadi Huade yang berada di sampingnya mengerutkan kening, sungguh merepotkan untuk mewarisi warisan sejati ini. Obelis itu menyatakan bahwa rumah Gu Dewa peringkat 8 ini adalah papan prestasi, yang efektif di seluruh dunia gua surga. Jika Dewa Gu di luar ingin mendapatkan warisan sejati bumi surga, mereka harus melakukan misi di obelis ini dan mendapatkan pahala setelah menyelesaikannya. Semakin banyak pahala yang mereka miliki, semakin banyak barang berharga yang dapat mereka tukarkan. Jika seseorang tidak menerima ini, mereka hanya bisa menunggu di pulau ini, mereka tidak bisa pergi dan pergi ke tempat lain di dunia gua surga.
Menurut prasasti, kita hanya bisa tinggal di sini selama 300 hari. Tong Hua berkata dengan nada menyesal. 300 hari dalam hal waktu gua surga Paus Naga. Misi apa yang bisa kita lakukan dalam 300 hari? Mata Zheng Luozi bersinar terang, hanya ada 10 misi di obelis ini, masing-masing berbeda, itu berarti bahwa para dewa Gu ini akan terlibat dalam kompetisi nanti. Yang lain tidak bodoh, mereka dengan cepat menyadari masalah ini, suasana menjadi lebih berat tiba-tiba. Miao Mingsen dengan tajam merasakan perubahan di atmosfer saat dia berbicara, semua orang, meskipun prasasti mengatakan bahwa, ini adalah pertama kalinya kita di sini, kita tidak bisa begitu yakin. Menurut pendapatku, kita harus menguji apakah kita dapat meninggalkan pulau ini. Aku harap kalian semua dapat meneliti rumah Gu abadi ini, jika kalian memiliki cara untuk memindahkannya, kita dapat mengambilnya sendiri, itu akan luar biasa. Para dewa sangat tersentuh, ini adalah rumah Gu abadi tingkat 8, jika mereka dapat menghancurkannya dan mengambil bagian-bagiannya, mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Miao Mingsen melanjutkan, ketika kita melihat-lihat, kita menemukan banyak sumber daya kultivasi di pulau ini, jumlahnya sangat banyak. Kita harus memutuskan bagaimana membagi sumber daya ini, bagaimana menurutmu? Para makhluk abadi hanya akan mendapat keuntungan dari ini, mengapa mereka tidak setuju? Semua orang bersorak tanda mengakui dengan metode investigasi Fang Yuan, pulau ini benar-benar transparan di matanya. Dia menemukan bahwa pulau yang dituju oleh Tugu Merit ini sangat umum dan biasa saja. Ada sedikit sumber daya di pulau itu, ada desa nelayan kecil dengan beberapa orang yang tinggal di sana. Ada desa nelayan, tentu saja ada mata air roh. Gu Master juga ada di sini, tetapi di tempat yang miskin dan terpencil seperti itu, Gu Master peringkat 4 adalah batas maksimal. Fang Yuan telah menerima misi untuk mengumpulkan minyak hitam Earth Trance dari laut dalam. Setelah dia menyelidiki, dia segera menemukan bahwa ada jejak minyak hitam yang mengalir keluar di dekat pinggiran pulau. Gu Immortal lainnya mungkin sudah pergi ke laut untuk mengumpulkan minyak hitam, tetapi Fang Yuan tidak melakukan itu. Saat dia melihat Tugu Merit, dia mulai berpikir tentang niat Paradise Earth Immortal Venerable. Dia menyembunyikan dirinya saat memasuki desa nelayan, tidak banyak orang yang tinggal di sana, hanya ada 5 atau 6 Gu Master, kultivasi tertinggi adalah Gu Master peringkat 3, tidak dapat dibandingkan dengan klan Gu Yue di Gunung King Mao. Saat itu, klan Gu Yue memiliki sekitar 10 desa seperti itu di bawahnya. Fang Yuan langsung mendekati satu-satunya Gu Master peringkat 3 di desa itu. Ini adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan kerutan dalam. Dari apa yang dikatakan orang lain, dia adalah kepala desa. Fang Yuan cukup puas, memiliki otoritas tinggi dan sudah tua, dia secara alami tahu banyak hal. Pencarian jiwa, Fang Yuan menggunakan metode keabadiannya, semua rahasia kepala desa tua itu terungkap. Seketika, Fang Yuan memperoleh banyak informasi yang agak tepat. Seperti yang dia duga, desa ini sangat biasa. Ada banyak desa seperti itu di sekitar pulau itu. Desa nelayan ini sepertinya tidak memiliki jebakan. Fang Yuan menyadari hal ini dan meninggalkan desa secara diam-diam. Kepala desa tua itu hanya merasa linglung sejenak, meskipun agak aneh, dia melanjutkan urusannya segera setelah itu. Metode pencarian jiwa Fang Yuan terlalu luar biasa untuk disadari oleh Master Gu Fana. Fang Yuan meninggalkan pulau itu dan terbang ke pulau-pulau di sekitarnya. Namun, Fang Yuan mengalami kembali apa yang terjadi di Pulau Tugu Merit sebelumnya. Meskipun dia bisa melihat sebuah pulau kecil di Cakrawala, tidak peduli bagaimana dia terbang, jaraknya tidak berkurang. Setelah menggunakan semua metodenya, Fang Yuan masih kembali tanpa daya. Paradise Earth Immortal Venerable mengolah jalur suara di tahun-tahun awalnya sebelum beralih ke jalur bumi kemudian, metode pengendalian jarak ini adalah jurus khasnya. Ada banyak pertempuran dalam sejarah yang memperlihatkan Dewa Bumi Surga berdiri di tempat saat musuh-musuhnya menyerang. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, serangan mereka tidak dapat mencapainya, meskipun jaraknya pendek. Selain itu, Dewa Bumi Surga memiliki metode yang sangat memikat, yaitu menciptakan surga. Surga, ini juga alasan mengapa Dewa Bumi Surga diberi gelar Dewa Bumi Surga. Tidak seorang pun tahu bagaimana surga tercipta, tetapi Dewa Bumi Surga meninggalkan banyak surga di 5 wilayah dan 2 surga. Ciri paling khas surga adalah tidak adanya malapetaka dan kesengsaraan. Gua surga Paus Naga ini diubah oleh Dewa Bumi Surga menjadi surga. Dari jiwa kepala desa tua itu,
Fang Yuan memperoleh banyak informasi yang mengonfirmasi hal ini. Jika ada malapetaka dan kesengsaraan, bahkan jika lelaki tua itu tidak dapat merasakannya, akan ada informasi dalam catatan sejarah desa, tetapi tidak ada. Karena dia tidak dapat pergi ke pulau-pulau lain, dia mengubah arah dan memasuki air. Saat dia semakin dalam, tekanan air semakin kuat. Tekanan air ini menjadi masalah bagi Master Gu yang mencoba menggali minyak, tetapi bagi Dewa Gu peringkat 8 seperti Fang Yuan, itu adalah masalah yang tidak penting. Bagi Master Gu, laut itu sangat dalam, tetapi bagi Dewa Gu, air di sekitar pulau itu masih sangat dangkal. Fang Yuan segera menemukan bahwa area kegelapan yang luas muncul dalam penglihatannya. Itu seperti rumput laut besar yang membentang tanpa henti ke segala arah. Parit bumi di bawah air ini sangat spektakuler, pulau biasa berada di pinggiran parit bumi ini. Dari informasi yang ia peroleh dari kepala desa lama, pulau-pulau di sekitarnya juga terhubung dengan perluasan parit bumi ini. Parit bumi menghasilkan minyak hitam. Terlepas dari parit bumi biasa atau parit bumi laut dalam. Minyak hitam adalah bahan abadi yang termasuk dalam jalur makanan. Kualitasnya sangat tinggi dan produksinya melimpah, mudah digali. Ini adalah sifat jalur makanan, memiliki produksi tinggi dengan biaya murah, sangat ramah secara ekonomi. Minyak hitam sangat membantu bagi zombie abadi. Menyebarkan minyak hitam di lubang kematian dapat memperlambat laju disintegrasi tanah yang diberkati. Di dunia luar, atau bagi para dewa Gu lainnya, itu adalah bahan penyempurnaan Gu yang sangat berguna dan digunakan secara luas, dan memiliki pasar yang besar. Salah satu bisnis utama Zombie Alliance adalah minyak hitam. Ini mirip dengan Gu isi perut Fang Yuan, tetapi skala penjualan minyak hitam jauh lebih besar daripada Gu isi perut. Ada sekitar 3 juta kilogram minyak hitam di sini. Aku bisa mengambil semuanya dalam waktu setengah hari jika aku mengerahkan seluruh tenagaku. Namun, aku tidak bisa meninggalkan pulau itu setelah menempuh jarak tertentu. Meskipun minyak hitam bisa bergerak, ia jauh lebih lambat daripada air. Setelah aku mengambil semua minyak hitam di sini, akan memakan waktu terlalu lama dan terlalu tidak efisien untuk menunggu minyak hitam dari bagian lain palung bumi mengalir ke sini. Minyak hitam sangat mudah dikumpulkan, tetapi itu hanya untuk para dewa abadi. Bagi para Master Gu yang fana, itu cukup sulit. Ada kategori khusus Master Gu pengumpul minyak. Mereka mengkhususkan diri dalam menjelajahi palung bumi untuk mengumpulkan minyak hitam. Orang-orang ini adalah para profesional dalam bisnis ini. Master Gu pengumpul minyak memiliki seperangkat cacing Gu mereka sendiri yang secara khusus digunakan untuk mengumpulkan sejumlah minyak hitam. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak tinggi, karena mereka menggali material abadi, mereka memiliki kekayaan dan status yang melimpah. Mereka cukup populer. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Fang Yuan pernah menjadi Master Gu pengumpul minyak di Laut Timur. Itu adalah pertemuannya yang tidak disengaja, dia hampir menjadi menantu dari seorang Gu Master pengumpul minyak tertentu. Metode pengumpulannya juga diajarkan kepada Fang Yuan oleh Gu Master tua ini. Orang-orang hidup sesuai dengan lingkungan mereka. Gu Master di pulau kecil itu bertahan hidup terutama dengan mengumpulkan minyak hitam. Gu Master tua yang dicari jiwanya oleh Fang Yuan adalah Gu Master pengumpul minyak yang paling mengesankan di desa itu. Meskipun dia sudah tua, dia masih akan masuk ke air dan mengumpulkannya setiap tahun. Melihat minyak hitam di sini, Fang Yuan tidak bisa tidak mengingat beberapa kenangan kehidupan sebelumnya. Dia pernah menjadi Gu Master pengumpul minyak, dia memasuki laut untuk mengumpulkan minyak hitam, tetapi itu adalah pekerjaan yang berbahaya, dia menginjak es tipis. Masalah pertama adalah oksigen, kedua, dia tidak bisa masuk terlalu dalam, tekanannya akan membunuhnya. Dan lautnya tidak damai, ada banyak binatang buas di bawahnya. Dan terakhir, dia membutuhkan metode khusus untuk minyak hitam. Bagaimana mungkin manusia tidak menggunakan metode khusus saat mengumpulkan bahan abadi? Terutama jika mereka tidak mengumpulkan minyak hitam dengan baik, itu akan mencemari tubuh mereka. Master Gu akan tertutupi oleh minyak hitam, sulit dihilangkan dan membawa bau yang menjijikkan. Seiring berjalannya waktu, itu bahkan akan menggerogoti tubuh fana Master Gu itu sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah tercemar oleh minyak hitam ini. Master Gu tua yang mengajarinya metode itu sengaja melakukan itu sehingga dia akan dipaksa menikahi putrinya. Dia sangat marah saat itu dan merasa seperti sedang ditipu, tetapi memikirkannya sekarang, Fang Yuan tersenyum pahit. Guru itu tidak memiliki putra atau pewaris,
dia harus melakukan itu atau dia tidak dapat mewariskan metode unik keluarganya kepada seorang guru Gu dari luar. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan taktik itu, apa salahnya bermain aman? Itu normal, namun saat itu, Fang Yuan putus asa, dia tidak punya alternatif. Tanpa metode khusus, dia tidak dapat membersihkan polusi minyak hitam. Bahkan jika Fang Yuan tahu metodenya, dia membutuhkan cacing Gu untuk melakukannya. Alasan-alasan ini membuatnya mengalah. Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasakan pola pikirnya saat itu. Dia sangat cemas dan kesakitan, dia sangat tertarik pada keuntungan dari penggalian minyak hitam, dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan mengubah situasi. Misalnya, ada cacing Gu jalur air yang dapat membuatnya menyelam dengan lincah, dia juga dapat merancang beberapa cacing Gu untuk menahan tekanan air. Saat ini, dia benar-benar dapat memurnikan sekelompok Gu abadi dan menciptakan sejumlah besar Gu fana yang berguna secara instan. Namun dia tidak lagi membutuhkannya. Kehidupan seringkali menempatkan Anda dalam situasi seperti ini. Saat ini, kamu kekurangan beberapa hal yang sangat penting, tetapi ketika kamu mendapatkannya, kamu tidak lagi membutuhkannya. Itulah sebabnya mendapatkan sesuatu ketika kamu sangat membutuhkannya disebut pertemuan yang tidak disengaja. Kamu harus menghargainya jika itu terjadi. Dulu ketika aku mengekstraksi minyak hitam, aku hampir mati. Tetapi keberuntungan dan malapetaka datang bersamaan, aku benar-benar bertemu Moer ketika akan mati. Dari sudut pandang itu, guru Gu tua itu melakukan sesuatu yang baik. Fang Yuan menunjukkan senyum yang rumit dan dalam di wajahnya. Sosok putih itu muncul dalam benaknya sekali lagi. Ekspresinya samar dan jelas pada saat yang bersamaan. Namanya adalah Xie Hanmo. Xie Hanmo. Fang Yuan tidak pernah melupakan nama ini, karena dia adalah orang yang paling dicintainya di kehidupan sebelumnya beberapa hari kemudian. Ombak pasang surut, menghantam bebatuan dan menciptakan percikan besar. Secara kasar, pulau yang tidak disebutkan namanya itu miskin dan perairannya berbahaya. Pertama, pulau itu kecil, dan kedua, ada minyak hitam Earth Trance di sini. Karena minyak hitam itu, sumber daya jalur kultivasi lainnya ditekan, tidak ada yang lain yang bisa ada di sini. Keserakahan manusia tidak terbatas, konsep jalur manusia berputar di sekitar pengurangan defisit dan peningkatan surplus, yang kuat menjadi lebih kuat. Sementara itu, jalur surga mengambil surplus sambil mengisi defisit, menekankan pada keseimbangan semua makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Justru karena bahan abadi seperti minyak hitam, pulau yang tidak disebutkan namanya itu hampir tidak memiliki sumber daya lain. Ukuran desa nelayan telah seperti ini selama berabad-abad, perkembangannya lambat dan mereka hanya dapat memelihara satu digit Gu Master, mereka benar-benar sedikit. Saat ini, di tengah desa nelayan, di rumah kepala desa, Fang Yuan saat ini sedang bertarung melawan Gu Master peringkat 2. Bum bum bum, setelah beberapa kali bentrokan, air memercik kemana-mana. Gu Master peringkat 2 yang setengah baya itu basah kuyup, dia tergeletak di tanah dengan lemah. Fang Yuan memanfaatkan penampilan Chu Ying saat dia berdiri di tempat, lengannya berada di belakang punggungnya sambil tersenyum tipis. Dari awal hingga akhir pertempuran ini, Fang Yuan berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Gu Master peringkat 2 itu berdiri dengan lemah sambil menangkupkan tinjunya. Master Chu memiliki metode yang luar biasa, saya sangat kagum. Terima kasih atas bimbingannya, Master Chu. Dia benar-benar kagum. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan menyamar sebagai Gu Master peringkat 4 dan memasuki desa nelayan secara terbuka. Dia mulai berinteraksi dengan para Gu Master di sini. Saat itu, kemunculannya menyebabkan keributan. Biasanya tidak ada orang luar di desa nelayan, terutama pengunjung yang datang sendiri. Identitas Fang Yuan adalah seorang Gu Master yang bepergian. Dia berhasil membuat kehadirannya di desa nelayan. Tidak dapat disangkal, kemunculannya benar-benar mengganggu kehidupan asli penduduk desa yang damai. Bahkan manusia biasa tanpa kultivasi apapun akan tahu bahwa seorang Gu Master yang kuat telah memasuki desa mereka. Gu Master yang suka bepergian. Gu Master seperti itu berkeliling dunia, mereka tidak memiliki rumah, mereka biasanya sendirian tetapi beberapa pindah dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang juga. Gu Master yang suka bepergian biasanya memiliki kekuatan besar dan sedikit kelemahan. Itu adalah akal sehat. Dunia luar tidak aman, Gu Master yang suka bepergian dapat bepergian kemana-mana, mereka secara alami memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Ini bukan hanya dalam hal kekuatan pertempuran, mereka juga perlu mengurus akomodasi,
makanan, pergerakan, dan pemberian makan cacing Gu. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang tidak akan bisa menjadi Gu Master yang bepergian. Jadi, ketika Fang Yuan muncul, para Gu Master di desa nelayan menjadi sangat waspada. Aura Gu Master tingkat 4 Fang Yuan sangat mengancam mereka. Pertama kali mereka bertemu, Fang Yuan mengaku bahwa ia perlu memberi makan Gu. Ia meminta bahan-bahan Gu dari kepala desa tua. Kepala desa tua itu adalah satu-satunya Gu Master tingkat 3 di desa nelayan itu. Fang Yuan telah mencari jiwanya. Ia tidak berani menolak permintaan itu, ia harus setuju. Setelah pertarungan, Gu Master tingkat 2 yang setengah baya itu mendekati kepala desa. Menutup pintu dan menyiapkan cacing Gu mereka untuk bertahan, keduanya mulai berbicara. Gu Master yang setengah baya itu tidak berbicara, ia memiliki ekspresi getir dan khawatir. Kepala desa tua itu tersenyum, sekarang kau tahu seberapa kuat Master Chu. Gu Master yang setengah baya itu mengangguk, Master Chu memiliki kekuatan yang tak terduga, bahkan jika kita bergabung, kita tidak akan menjadi lawannya. Sambil berkata demikian, dia menatap kepala desa dengan ekspresi marah, tetapi mengapa kita harus memberinya bahan-bahan Gu? Cacing-cacing Gu-nya lapar, itu masalahnya, mengapa kita harus menyelesaikannya untuknya? Yang terpenting, persediaan kita sudah penuh selama beberapa generasi terakhir, dia menghabiskan hampir semuanya hanya dalam beberapa hari. Kepala desa tua itu terdiam sejenak sebelum berkata dengan makna yang dalam, para Master Gu yang bepergian memiliki aturan tertentu, mereka biasanya bertukar bahan-bahan Gu untuk memberi makan cacing-cacing Gu mereka ketika mereka tiba di tempat baru. Para Master Gu ini sangat kuat sehingga pasukan lokal biasanya tidak akan menolak mereka, mereka akan bekerja sama dan meningkatkan hubungan mereka. Kita harus menganggapnya sebagai pertemuan yang kebetulan. Master Gu yang setengah baya itu mengerutkan kening, kemarahan dalam suaranya menjadi lebih menonjol. Tuan Kepala Desa, Anda sendiri yang mengatakannya, mereka bertukar. Tetapi Tuan Chu ini langsung mengambil bahan-bahan itu, dia tidak menukar apapun untuk mereka. Jadi bagaimana menurutmu, apa yang bisa kita lakukan? Kepala desa tua itu menatap Master Gu yang setengah baya itu. Gu Master setengah baya itu tercengang. Setelah beberapa tarikan napas, amarahnya mereda, punggungnya membungkuk sementara wajahnya penuh dengan kepahitan, rasa sakit, dan ketidakberdayaan. Sudah waktunya. Di ujung sana, Fang Yuan tersenyum. Percakapan antara Gu Master setengah baya dan kepala desa tua itu berada di bawah pengawasan Fang Yuan. Faktanya, dia tahu segalanya di dalam desa nelayan ini. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke laut dalam dan ingin mengambil minyak hitam. Namun setelah itu, dia mendapat ilham, dia mengubah idenya. Fang Yuan menyadari, mengumpulkan minyak hitam bukanlah apa-apa, kunci sebenarnya adalah warisan sejati bumi surga. Aku harus menguji situasi ini. Karena itu, Fang Yuan mengubah metodenya, dia menyamar sebagai Gu Master keliling untuk memasuki desa. Keesokan harinya, kepala desa tua itu melihat Fang Yuan telah mengunjunginya, dia dipenuhi dengan kepahitan tetapi masih menunjukkan senyum di permukaan. Dia membungkukkan punggungnya sambil berkata, Tuan Chu, apakah Anda membutuhkan lebih banyak bahan Gu? Fang Yuan tersenyum, Tuan Tua, terima kasih atas keramah tamahannya, saya akan segera pergi. Kepala desa tua itu tercengang, kegembiraan yang besar melonjak di dalam hatinya tetapi dia mengendalikan dirinya, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan sedih, mendesak, Tuan Chu, Anda akan pergi begitu cepat. Mengapa Anda tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Kami ingin menawarkan Anda lebih banyak keramah tamahan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, bercanda, Tuan Tua, saya telah memaksa Anda selama beberapa hari terakhir, jika saya tinggal lebih lama, mereka mungkin tidak akan bertanding dengan saya lagi, tetapi mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan saya selanjutnya. Kepala desa tua itu terkejut saat dia tersenyum pahit, jadi Anda tahu tentang itu. Fang Yuan berbicara dengan tenang, saya telah berkelana selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak mengerti pola pikir Anda? Saya tidak suka menindas yang lemah, jadi sebelum saya pergi, saya akan meninggalkan beberapa hal untuk Anda. Kepala desa tua itu gembira tetapi juga sedikit curiga, dia melambaikan tangannya, Tuan Chu, tidak perlu seperti itu, Anda terlalu baik. Panggil semua Master Gu ke sini. Fang Yuan berhenti tersenyum, dia berbicara dengan jelas. Beberapa saat kemudian, semua Master Gu di desa telah tiba di rumah kepala desa tua, kecuali Master Gu setengah baya yang bertanding hari sebelumnya. Sayangnya,
dia pergi ke laut dalam untuk mengumpulkan minyak hitam, dia akan absen hari ini. Kepala desa tua itu menjelaskan. Fang Yuan menatapnya dalam-dalam sambil tersenyum, Kepala desa, Anda terlalu khawatir. Semuanya, lihat cacing Gu ini. Fang Yuan membuka tangannya, menunjukkan Gu Fana tingkat 2. Cacing Gu ini berwarna putih dan biru, menyerupai kerang laut dan sebesar gelang giok. Fang Yuan melanjutkan, ini adalah cacing Gu cangkang air. Cacing ini dapat membentuk lapisan air sebagai cangkang pada tubuh Master Gu untuk menahan tekanan air laut. Hanya dengan menggunakan cacing Gu ini, Anda dapat menyelam hingga kedalaman 6 li ke dalam laut. Para Master Gu di rumah itu menjadi ribut. Cacing Gu tingkat 2 yang dapat menyelam hingga 6 li ke dalam laut. Gu cangkang air, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Fang Yuan tersenyum, cobalah. Setelah mencobanya beberapa saat, para Master Gu sangat gembira. Mereka menemukan bahwa cacing Gu ini memiliki kelebihan lain. Cacing ini menggunakan sangat sedikit esensi purba. Ini adalah cacing Gu tingkat 2 yang sangat langka dan berharga. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Sayang sekali hanya ada satu. Orang ini langsung mendapat tatapan tajam dari kepala desa. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, semua orang akan mendapatkannya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan lebih banyak cangkang air Gu, setiap orang memilikinya sendiri. Hampir 10 Gu cangkang air dibagikan, hanya satu yang tersisa di tangan Fang Yuan. Dia menyerahkannya kepada kepala desa tua, berikan ini padanya. Kepala desa tua itu sangat terharu, dia meminta maaf dengan suara tercekat, saya salah, Tuan Chu benar-benar murah hati. Fang Yuan mengumpulkan para Master Gu di desa, kepala desa tua itu takut Fang Yuan mencoba memusnahkan mereka, apa yang harus dia lakukan. Itu sama sekali bukan hal yang mustahil. Orang-orang sulit dimengerti, terutama ketika ini adalah orang asing. Karena itu, kepala desa tua itu menempatkan Master Gu setengah baya, calon penerusnya, di lokasi rahasia, dia takut akan serangan Fang Yuan. Tindakan Fang Yuan memberikan Gu cangkang air membuat kepala desa tua itu sangat senang dan juga malu. Namun Fang Yuan baru saja memulai. Ini adalah resep Gu cangkang air, saya akan memberikannya kepada Anda. Fang Yuan memberikan 10 resep Gu kepada para Master Gu yang hadir. Mereka semua tercengang. Memberikan cacing Gu dan memberikan resep adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Tuan Chu, bagaimana kita bisa mengambilnya? Kepala desa tua menerima resep itu dengan tangan gemetar. Jangan khawatir, lihat saja isinya. Fang Yuan melambaikan tangannya. Semua orang melihat ketika seseorang berteriak, ya Tuhan, bahan inti Gu dari Gu kerang air ini adalah kerang spiral di tepi pantai pulau kita. Bahan Gu dari resep ini semuanya dapat ditemukan di pulau kita. Segera setelah itu, seseorang berteriak. Fang Yuan mengangguk, saya memiliki beberapa wawasan dalam penyempurnaan Gu, beberapa hari terakhir ini, setelah bertanding dengan beberapa Master Gu, saya memahami gaya hidup dan metode kultivasi Anda. Saat memeriksa pulau ini, saya mencoba mencari bahan yang berguna. Saya membuat resep Gu ini untuk desa Anda harus menerimanya. Saat dia mengatakan itu, Fang Yuan melihat bahwa kepala desa tua itu telah berlutut di tanah dalam sekejap. Kepala desa tua itu menundukkan kepalanya sambil berkata, saya terlalu buta untuk melihat Gunung Tai, saya tidak tahu bahwa Guru Chu begitu jenius dalam penyempurnaan Gu. Saya terlalu malu, saya sebenarnya salah memahami kebaikan Guru Chu. Sebelum kepala desa tua itu selesai berbicara, Fang Yuan membantunya berdiri sambil tersenyum dan berkata, Tuan tua, jangan katakan itu. Saya adalah orang yang percaya bahwa setetes air yang diterima saat dibutuhkan akan dibalas dengan seluruh mata air. Bahan-bahan Gu yang saya dapatkan dari Anda sangat membantu untuk masalah saya. Pertemuan kita adalah sejenis keberuntungan, kita harus menghargainya. Petik 2. Tetapi saya baru saja membuat Gu kerang air ini, saya tidak yakin dengan nilai sebenarnya dari benda ini. Mengapa Anda tidak memilih beberapa orang untuk masuk ke laut bersama saya? Kita dapat mengumpulkan minyak hitam dan menguji efeknya yang sebenarnya. Petik 2. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Riak-riak air samar bergerak di depan mata, dalam ketenangan yang ekstrim, sekelompok Master Gu menyelam ke dalam laut. Cahaya di atas mereka menjadi redup, air laut di sekitarnya memancarkan tekanan yang lebih besar pada mereka. Seseorang mulai menggunakan Gu cangkang air. Gu cangkang air yang diciptakan Fang Yuan sungguh menakjubkan. Hampir seketika diaktifkan, Master Gu desa nelayan merasakan tekanan mereka berkurang,
tubuh mereka terasa rileks, seolah-olah mereka telah membuang 1 ton beban mati. Semua Master Gu menunjukkan ekspresi gembira, meskipun mereka telah menguji Gu cangkang air di desa mereka sebelumnya. Namun saat ini, seseorang tiba-tiba membuat sinyal peringatan. Sejumlah besar laba-laba laut penenun mendekati mereka. Laba-laba laut ini bergerak sangat cepat di bawah air, mereka akan berpencar ketika mereka bertemu mangsa, menembakkan jaring laba-laba mereka, yang akan menjerat mangsa sebelum mereka menyerang. Melihat kelompok laba-laba laut ini, Master Gu desa nelayan menjadi pucat, bahkan kepala desa peringkat 3 itu penuh dengan ketakutan, dia tidak bisa tenang. Kelompok laba-laba laut sangat besar, dan mereka sangat ahli dalam bertarung dengan jumlah, untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat dengan usaha kolektif. Banyak makhluk laut sering mati karena mereka bertarung habis-habisan. Bahkan Gu Master tingkat 3 bukanlah tandingan mereka dalam pertarungan yang berlarut-larut. Laut dalam memiliki terlalu banyak bahaya. Di permukaan, laut tenang, tetapi di bawah laut, arus bawah melonjak, bahaya mengintai di mana-mana. Tidak perlu khawatir, Fang Yuan mentransmisikan sebelum melambaikan tangannya pada saat yang genting. Pada saat berikutnya, Gu Master dari desa nelayan sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Pusaran air besar terbentuk seketika, menghantam laba-laba laut, seperti tornado yang menyapu semua laba-laba laut di dalamnya. Cepat pergi, aku tidak bisa menahannya lama-lama. Fang Yuan berkata dengan sengaja. Gu Master desa nelayan segera menyadari dan dengan cepat menyelam lebih dalam. Setelah mereka sampai pada jarak yang aman, Gu Master berbalik untuk melihat, pusaran air mulai menghilang. Laba-laba laut itu benar-benar kehilangan arah, kecerdasan mereka rendah dan bergerak berdasarkan naluri. Melihat mangsanya menghilang, mereka berkumpul lagi dan menjauh. Para Master Gu akhirnya merasa rileks, tatapan mereka ke arah Fang Yuan dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Para Master Gu yang bertarung melawan Fang Yuan sebelumnya akhirnya melihat betapa kuatnya Master Chu ini. Dan yang terpenting, metodenya sangat bijaksana. Jika mereka bertarung di laut, darah akan menarik lebih banyak masalah. Menjebak tetapi tidak membunuh, itulah pekerjaan seorang ahli. Kelompok itu terus bergerak dengan Fang Yuan sebagai penjaga mereka tidak menemui bahaya apapun. Laba-laba laut hanyalah salah satu bahaya yang mengintai, para Gu Master pengumpul minyak menghadapi ratusan jenis binatang air, terkadang, mereka bahkan tersapu ke arus khusus, bergerak tak berdaya bersama mereka. Dalam perjalanan berikutnya, beberapa masalah masih terjadi, tetapi itu bukanlah bencana seperti laba-laba laut. Menyelam dan berhenti terus-menerus, setelah beberapa kerja keras, mereka akhirnya mencapai palung bumi. Mereka tidak perlu menyelam ke dalam palung bumi, karena sudah ada banyak minyak hitam di sini. Tidak ada Dewa Gu yang datang untuk menggalinya. Palung bumi dipenuhi dengan minyak hitam, pada saat yang sama, beberapa semburan minyak hitam bocor keluar. Aliran minyak hitam ini seperti gurita dengan tentakel panjang, mereka juga tampak seperti rumput laut, berantakan dan tersebar. Para Gu Master desa nelayan dengan cepat menggunakan cacing Gu mereka untuk mendekati minyak hitam yang bocor. Mereka mulai mengumpulkan minyak, bergerak seperti lebah pekerja. Fang Yuan tidak bertindak, dia hanya melihat dari jauh. Cacing-cacing Gu yang khusus digunakan untuk mengumpulkan minyak hitam ini adalah inti dan Gu vital dari para Master Gu ini. Fang Yuan tidak menanyakan hal ini kepada mereka dalam interaksi mereka sebelumnya karena itu tabu, tetapi dengan kemampuannya, dia dapat memahami semuanya hanya dengan sekali pandang. Tingkat pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi jalur penyempurnaannya bukanlah lelucon. Sumber daya nomor 1 di sekitar pulau tak bernama ini adalah minyak hitam. Ketika saya menggunakan minyak hitam ini sebagai bahan untuk memurnikan cacing-cacing Gu bagi mereka, efisiensinya akan meningkat. Sementara dia memikirkan hal ini, tiba-tiba, sekelompok besar hiu kerang mendekati mereka. Hiu-hiu ini membuka mulut mereka yang haus darah, penuh dengan cangkang yang digunakan sebagai gigi tajam. Hiu-hiu kerang sangat istimewa. Mereka memulai hidup tanpa gigi, sebaliknya, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan memilih kerang di laut dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Seiring berjalannya waktu, kerang-kerang ini akan berakar dan tumbuh. Semakin banyak tahun yang berlalu, semakin putih dan kuat mereka nantinya. Hiu kerang akan menggunakan cangkang sebagai gigi untuk mencabik mangsa yang lebih kuat dari hiu kerang. Hubungan khusus ini membuat hiu kerang yang masih bayi sangat lemah, tetapi saat mereka dewasa, mereka akan menjadi penguasa hiu. Kelompok hiu ini menyerang, baik secara individu maupun kelompok,
mereka jauh melampaui laba-laba laut. Namun, para Master Gu desa nelayan tidak takut. Mereka bergerak di sekitar medan minyak hitam dengan mudah dan lincah. Dari waktu ke waktu, mereka akan menyemprotkan minyak hitam yang mereka kumpulkan sebagai penghalang untuk melindungi diri mereka sendiri. Hiu kerang berukuran besar dan tidak dapat bergerak dengan mudah di area minyak hitam ini. Jika minyak menempel pada mereka, mereka akan menjadi lebih lambat dan bahkan kesulitan bergerak karena minyak semakin kental. Para Master Gu di desa nelayan menggunakan wilayah tersebut untuk dengan cepat memberi makan hiu kerang ini ke minyak hitam sebagai makanan. Hiu kerang ini berjuang sampai mereka tidak memiliki kekuatan lagi, mereka perlahan-lahan dimakan oleh minyak hitam. Secara normal, minyak hitam akan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar merusak hiu kerang ini. Semua daging, tulang, dan darah mereka akan berubah menjadi minyak hitam baru. Minyak hitam adalah bahan abadi yang mengandung tanda dao jalur makanan. Itu tidak aman. Palung bumi yang dipenuhi minyak hitam adalah area yang berbahaya. Fang Yuan melihat ini sambil mendesah dalam hatinya. Dia ingat bahwa dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia pernah melihat bagaimana minyak hitam melahap mangsanya untuk pertama kalinya. Sejak hari itu, dia mengalami mimpi buruk selama beberapa malam, tentang minyak hitam yang menempel padanya dan perlahan melahapnya tanpa harapan untuk diselamatkan. Biasanya, para Master Gu pengumpul minyak akan bekerja dalam kelompok, mereka takut minyak hitam akan menempel pada mereka dan membunuh mereka dalam proses pengumpulan. Namun, para Master Gu pengumpul minyak di desa nelayan tidak akan membentuk kelompok, terlalu mudah untuk timbul perselisihan, dan menghadapi situasi berbahaya dapat menyebabkan semua orang binasa. Saat ini, semua orang berkumpul bersama, tetapi itu adalah situasi yang istimewa. Saya sarankan Anda mencoba menyeret hiu kerang yang terperangkap, ini semua adalah bahan Gu yang dapat digunakan. Fang Yuan menyampaikan, Tuan Chu, hiu kerang ini tercemar oleh minyak hitam. Kepala desa tua itu ragu-ragu. Jangan khawatir, saya punya cara untuk menghilangkan minyak hitam. Percayalah, hiu kerang ini sangat berguna bagi Anda. Fang Yuan tersenyum. Dia telah merancang resep Gu yang menggunakan hiu kerang ini sebagai bahan utamanya. Tanpa Gu cangkang air, para Master Gu ini tidak akan mempercayainya, tetapi setelah Fang Yuan menunjukkan kekuatan seperti itu, kepala desa tua itu berhenti ragu-ragu, dia memerintahkan, kalian semua mendengarnya, cepatlah dan lakukan. Tapi hati-hati, jangan biarkan minyak hitam menempel padamu, kalau tidak itu akan terlalu merepotkan. Tidak hanya merepotkan, harganya akan sangat mahal. Minyak hitam adalah bahan abadi, begitu menempel, tanda dao jalur makanan akan terukir di tubuh Master Gu. Masalah tanda dao yang saling bertentangan saja akan berakibat fatal, dan karena mereka memiliki tubuh fana, mereka tidak dapat menahan korosi minyak hitam. Jangan khawatir, aku bisa menghilangkan minyak hitam padamu meskipun itu menempel padamu. Fang Yuan berbicara, kata-katanya membuat para Master Gu sangat gembira, tetapi bahkan dengan jaminannya, para Master Gu tetap bertindak hati-hati. Mereka takut menyentuh minyak hitam yang dicintai dan terkutuk ini. Semua hiu kerang diseret keluar. Sebagian besar tidak mati, mereka masih memiliki sedikit vitalitas. Jatuh ke dalam minyak hitam tidak akan langsung menyebabkan mati lemas. Pada saat ini, sebuah kejutan kecil terjadi. Lihat apa yang kutemukan. Putri Duyung yang terperangkap. Seorang Master Gu menyeret keluar mayat Putri Duyung. Tubuhnya tertutup minyak hitam, penampilannya tidak terlihat, tetapi dari tubuhnya, tampaknya seorang gadis. Dia masih memiliki sedikit kekuatan hidup, Master Gu yang menyelamatkan Putri Duyung itu berkata dengan terkejut. Biarkan aku. Fang Yuan bertindak. Para Master Gu sangat terkejut, karena mereka melihat minyak hitam itu bergerak seperti anak kecil yang patuh, menjauh dari Putri Duyung dan berkumpul di depan Fang Yuan sebagai bola hitam besar. Tuan Chu benar-benar tak terduga. Dengan metode seperti itu, berapa banyak minyak hitam yang bisa dia dapatkan setiap kali. Para Master Gu kagum dan iri, rasa hormat mereka terhadap Fang Yuan meningkat lagi. Jangan khawatir, dengan adanya aku di dekatmu, kalian semua akan aman. Tindakan Fang Yuan hanya untuk meyakinkan orang-orang ini, tetapi pada saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Pandangannya terpaku pada wajah Putri Duyung itu, dia menjadi linglung. Mo Er.